Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video kali ini. Selamat datang di channel Dunia Belajar. Channel Dunia Belajar adalah channel yang memberikan update informasi mengenai dunia pendidikan, CPNS maupun P3K. Kali ini yang akan kita bahas yaitu update soal P3K 2021 dengan tema kemampuan integritas. Nah, untuk video kali ini akan dilengkapi dengan pembahasan yang mudah dipahami. Oke, bagi teman-teman yang baru saja datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu, ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah, untuk pilihannya yang A, menolong dan mengobatinya, yang B, menolong kemudian membawa ke rumah sakit, yang C, tidak peduli, yang D, melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, yang E, memberitahu anggota keluarganya. Nah, untuk jawaban yang C ini pasti salah ya teman-teman, karena sebagai seorang calon ASN ataupun calon P3K, kita tidak boleh mempunyai sikap acuh. Nah, ingat ya, konteksnya di sini tergesa-gesa. Kita mulai dari yang E dulu ya, memberitahu anggota keluarganya. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita pun tidak tahu siapa keluarga dari yang kecelakaan tersebut. Yang D, melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Kita simpan dulu ya. Yang B, menolong kemudian membawanya ke rumah sakit. Ini bagus. Yang A, menolong dan mengobatinya. Mengobatinya ini kurang pas ya, karena kita kan posisi menuju ke kantor dan kita pasti tidak membawa peralatan P3K. Jadi antara B dan D. Nah, ingat di soal kita dalam keadaan tergesa-gesa menuju kantor. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang D, melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Jadi itu pilihannya, jika memang banyak orang itu teman-teman bisa lanjut menuju ke kantor. Tapi jika memang keadaannya sepi dan hanya teman-teman yang melihat kejadian kecelakaan itu, teman-teman harus menolong korban kecelakaan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari yang A, nilai-nilai budaya, yang B, kerusakan sosial, C, kebudayaan, dan yang D, keberagaman budaya. Nah, untuk yang B ini pasti salah ya teman-teman, karena kerusakan bukan suatu tantangan ya. Nah, yang A, nilai-nilai budaya kurang tepat, karena di sini yang kita garis bawahi adalah tantangannya. Kebudayaan pun kurang tepat juga, dan yang paling tepat adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini membawa dampak positif dan negatif sebenarnya ya teman-teman. Nah, karena ada dampak negatifnya itu, maka menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk tidak mempermasalahkan keberagaman tersebut. Oke, teman-teman sudah paham kan? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu, atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, tanda kutip, yaitu di pelosok-pelosok. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Apa yang Anda akan lakukan? Untuk pilihannya yang A, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. Yang B, mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi.
Yang C bersedia dipindah tanpa membantah. Yang D mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Yang E berangkat dengan sangat terpaksa. Nah, untuk jawabannya yang memiliki nilai paling tinggi yaitu bersedia dipindah tanpa membantah. Karena nantinya kalau teman-teman sudah menjadi ASN atau teman-teman sudah mendapatkan SKP3K, itu teman-teman harus bersedia ditempatkan dimanapun, karena atasan kita pasti mempunyai pertimbangan baik buruknya kenapa kita yang dipindah. Jadi dengan profesionalitas kita harus bersedia dipindah tanpa membantah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Untuk pilihannya yaitu yang A, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. Yang B, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. Yang C, menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. Yang D, menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Yang E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, jadi jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu yang mana? Yang A? Bukan ya teman-teman, karena teman-teman sama halnya dengan menunda-nunda pekerjaan dan akan semakin tambah banyak di hari berikutnya. Yang B, C, dan D itu kan uang lembur semuanya ya, uang lembur. Nah, ini untuk pegawai negeri atau pegawai P3K itu kurang profesional dengan mengharapkan uang lembur. Nah, yang paling tepat yaitu yang E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Karena ini tadi konteksnya adalah memang pekerjaan Anda, pekerjaan teman-teman yang sudah diberikan dengan pertimbangan jumlah pekerjaan dan waktu yang sudah dipertimbangkan. Jadi teman-teman harus bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Entah nanti teman-teman dapat uang lembur atau tidak, itu rezeki yang lainnya. Oke. Kita lanjut ke soal yang kelima. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sepadan dengan usulan saya. Yang akan saya lakukan adalah A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B, bersikeras agar usulan saya diterima. C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Yang E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, yang E, perbedaan pendapat memang hal yang lumrah ya teman-teman. Jadi kita simpan dulu. Yang D ini pasti tidak ya teman-teman, karena dia hanya melihat siapa orangnya yang memberikan pendapat. Yang E ini tidak sopan dan yang B juga tidak sopan. Jadi antara yang A dengan E. Tapi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu yang A, yaitu dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Karena mungkin diri pendapat kita yang menurut kita sudah bagus itu masih ada minusnya, dan dengan kita mendengarkan pertimbangan tersebut kita bisa lebih memajukan kantor kita dengan adanya rapat tersebut. Karena rapat itu menghasilkan suatu mufakat kebersamaan, bukan dari pribadi masing-masing. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala pada hari libur.
Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. Yang B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Yang C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Yang D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Nah, yang D ini kita simpan dulu ya, karena dia siap menerima hukuman. Oke. Yang C. Memperbaiki sendiri, kurang tepat, tapi ini juga bagus, tapi kurang tepat. Yang B ini bagus. Yang ini sangat tidak bertanggung jawab ya teman-teman, jadi antara yang B dan C. Nah, untuk yang memiliki nilai tertinggi itu yang B, karena sebelumnya sudah diperbaiki terlebih dahulu, karena yang menabrakkan itu saya, jadi harus diperbaiki dulu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Dari sekian pegawai di kantor saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar dongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. Yang D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Yang E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Nah, untuk yang E kurang tepat ya teman-teman. Yang D kita simpan dulu. Yang C kita simpan dulu juga. Yang B pasti tidak. Yang A, ini kan di sini ada kata senang hati. Nah, padahal teman-teman sudah sangat merasa stres. Jadi yang A ini bukan nilai tertinggi ya teman-teman. Nah, untuk jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu adalah yang D, yaitu mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Karena pada akhirnya tugas-tugas ini adalah tugasnya saya yang di sini ya teman-teman. Jadi mau tidak mau harus dikerjakan dengan baik meskipun merasa sangat terbebani. Nah, karena belum tentu juga temannya yang saya ini itu juga merasa tidak terbebani, karena semua pasti sudah mempunyai porsi pekerjaannya masing-masing. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah yang A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Yang B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Yang C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Yang D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Yang E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, ini jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu yang E, karena hasil rapat itu pasti akan diumumkan pada saat yang sudah ditetapkan, dan yang berwenang untuk memberitahukan hasil rapat itu bukan yang ada di sini, bukan saya yang ada di sini, karena dia hanya sebagai notulen. Jadi lebih baik diam dan merasa tidak tahu apa-apa karena itu bukan wewenang teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Bagi saya, bekerja adalah yang A.
beribadah, B. tugas, C. kewajiban, D. kebutuhan, dan E. mencari uang untuk nafkah. Ayo, apa teman-teman? Jawabannya ini sangat ambigu sekali ya. Bekerja adalah untuk jawaban yang memiliki nilai paling tinggi yaitu yang E. Tidak munafik, kita bekerja untuk mencari uang untuk nafkah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, kita menuju ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Untuk pilihan jawabannya yang A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Enak nih, ingin ikut teman-teman ya. Yang C, demi toleransi saya ikut melakukannya. Yang D, saya tidak melakukan agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Ini ambisius sekali ya. Yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, yang D ini tuh sebenarnya benar ya, tidak melakukannya. Tapi di sini dia terlihat sombong sekali dan ingin semua orang tahu bahwa dia adalah staf yang paling rajin. Jadi, untuk nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kalaupun aturannya dimajukan pulangnya 10 menit lebih awal, teman-teman juga akan pulang di jam tersebut. Oke? Sudah 10 soal kita bahas semuanya. Soalnya sebenarnya gampang-gampang teman-teman kan, tapi teman-teman harus lebih fokus dalam mengerjakannya. Harus lebih teliti, harus lebih detail apa saja yang sebenarnya mau ditekankan di soal tersebut. Jadi teman-teman harus lebih fokus. Oke, jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa di like dan di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!